Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat Perpustakaan Nasional. Hari ini perkenalkan kami dari tim Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan akan menjelaskan kegiatan konservasi. Mungkin sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nama saya Imam Supangat. Lalu kemudian sebelah kiri saya, silakan Pak, perkenalkan diri. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Aris Riyadi. Bapak Ibu boleh panggil saya Aris ya. Saya dari Subkoordinator Perbaikan dan Perawatan Koleksi Karya Rekam dan Naskah Kuno. Itu saja. Terima kasih Pak Aris. Lalu kemudian sebelah kanan saya, silakan. Terima kasih Pak Imam. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Widya Kusuma, biasa dipanggil Widya. Saya dari Subkor yang sama dengan Pak Aris dan Pak Imam. Ya, terima kasih. Sebelum kita ke kegiatan praktik ya dalam konservasi bahan perpustakaan, kita akan memperkenalkan dulu alat dan bahan yang kita gunakan sehari-hari. Penjelasan alat dan bahan yang kita gunakan nanti akan dijelaskan oleh Mbak Widya. Silakan nih Mbak Widya. Terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu, pertama-tama saya akan menjabarkan alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk konservasi bahan perpustakaan di Pusat Preservasi Perpustakaan Nasional. Yang pertama ada blender, kemudian ada lace saucer, digunakan untuk membuat lem starch, kemudian ada cutting mat, penggaris, mangkuk stainless steel, tisu Jepang 6 gram, plastik Melinex, botol sprayer, kanebo, spatula, kuas, saringan starch, tisu Jepang 30 gram, kaca pemberat, CMC, starch, pipet tetes, gelas arloji, gunting, cutter, bahan enkapsulasi dan lining, kemudian ada kain strimin atau kasa nyamuk, cotton bud, ada sarung tangan, kalium permanganat, asam oksalat, aquades, toolkit, bahan bleaching. Lalu di sini ada akrilik yang telah ditempel dengan kain abutai. Kemudian ada spons, botol Erlenmeyer, gas karbon dioksida, magnesium karbonat, neraca timbang, microfiber, double tape, pemotong corner, dan gelas ukur. Baik, terima kasih penjelasannya tadi Mbak Widya. Kita sekarang lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat bahan ataupun larutan yang akan digunakan dalam kegiatan praktik kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai praktik nih, kita akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, penjelasan yang akan diberikan itu dari Pak Aris. Nah, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Imam. Bapak Ibu ya, saya ingin menjelaskan sedikit ya, kira-kira apa yang akan kita lakukan nanti gitu ya sepanjang proses praktek ini gitu ya, bahwa ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan gitu ya sebelum masuk kepada tahapan praktek proses lining. Nah, sebelum masuk kepada tahapan utama tersebut, ya, kita harus membuat sebuah persiapan-persiapan, ya, terutama untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, disinilah pentingnya, gitu ya, melakukan perbaikan, ya, atau melakukan konservasi itu, maka diperlukan sebuah persiapan. Baik, kalau gitu kita bisa langsung praktek ya, untuk bisa ditunjukkannya, kemudian bisa dilakukan oleh Mbak Widya. Baik, silakan Mbak Widya. Baik, kita ke langkah selanjutnya. Mbak Widya nih akan melakukan pembuatan bahan. Apa nih Mbak yang akan dibuat? Jadi kita akan membuat lem starch 6%, Pak. Lem starch 6%. Iya. Langkah-langkahnya apa aja tuh Mbak? Pertama, saya sambil melakukan ya, Pak. Ya, silakan. Pertama, nyalakan neraca timbang. Kemudian kita letakkan gelas arloji di atas neraca timbang tersebut. Lalu ditera. Ditera tuh dinolkan ya? Iya, dinolkan. Kemudian kita menimbang starch sebanyak 24 gram dengan menggunakan spatula.
Ini starchnya buat apa sih, Mbak? Ini untuk lem yang digunakan pada saat lining, Pak. Berapa banyak, Mbak? 20? Sebanyak 24 gram. Setelah ditimbang terus selanjutnya apa tuh, Mbak? Kemudian setelah ditimbang, kita akan masukkan ke dalam blender, Pak, untuk dihomogenisasi. Apa tuh homogenisasi, Mbak? Homogenisasi itu adalah proses pencampuran antara zat terlarut dengan zat pelarut untuk mencapai kondisi yang homogen. Kemudian kita tambahkan Aquades sebanyak 400 ml untuk membuat lemnya. Kemudian kita blender. Sampai apa nih, Mbak, berhentinya? Sampai sudah larut sempurna, Pak. Kemudian setelah lemnya di blender, kita akan masukkan ke lait saucer. Nah, apa tuh lait saucer, Mbak? Jadi lait saucer ini adalah alat yang digunakan untuk mengentalkan lem starch kita, Pak. Kita tuang lemnya. Semuanya ya, Mbak ya? Iya, betul. Lama nggak, Mbak? Ada timernya, Pak. Jadi untuk mengentalkan lem ini, kita memerlukan waktu 15 menit dengan indikator panas 3. Setelah kita tuang lem starch, kemudian kita masukkan pengaduknya. Lalu kita nyalakan lait saucernya selama 15 menit. Kita set timernya. Oke, kita menunggu nih ya, Mbak. Berarti 15 menit. Terus Iya, betul, selanjutnya Pak. apa nih? Sembari menunggu, sekarang kita akan membuat lem CMC, karboksi metil selulose. Lem CMC ini akan digunakan pada proses sizing pada saat lining nanti. Yang pertama, kita akan menimbang sebanyak 10 gram CMC ke dalam gelas arloji. Kemudian CMC-nya kita masukkan ke blender. Sama seperti tadi ya. Iya. Untuk dihomogenisasi dengan Aquades sebanyak 500 ml. Kemudian kita tuangkan Aquadesnya, Pak. Ya. Jadi tadi berapa gram, Mbak? 10 gram. 10 gram dalam Dalam 500 500 ml. Kemudian kita nyalakan blendernya. Jadi kental gitu ya? Iya. Sudah selesai, Pak Imam. Ya. Kemudian lem CMC-nya kita masukkan ke wadah Oh, ini ya? Oke. stainless steel. Jadi kalau setiap mau konservasi harus blender lem dulu ya? Iya, betul, Pak. Dan itu harus baru ya? Harus Buatnya. baru. Nah, ini adalah lem. Ini adalah lem CMC Oke. yang encer. Ya. Emang ada berapa macam, Mbak, lem CMC? Biasa kita bisa juga menggunakan lem CMC yang kental tapi digunakan untuk proses liningnya. Kalau ini kan untuk sizing, jadi yang digunakan yang encer. Oke. Sudah, Pak.
sepertinya itu udah jadi ya. Iya, ini flame start yang tadi di awal kita buat sudah jadi, sudah bening. Sekarang kita matikan. Hati-hati Pak, ini panas. Kemudian kita tuang ke wadah dari stainless steel. Bisa dilihat panas ya, itunya masih. Setelah kita tuang, sekarang kita masukkan ke inkubator yang cukup dingin, yaitu 4 derajat Celcius. Ini kita simpan kurang lebih selama 24 jam sampai mengental dan berubah warna menjadi putih. Oke. Jadi dibiarkan menyala terus ya seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat Perpustakaan Nasional. Hari ini kita akan melanjutkan aktivitas yang sudah kita lakukan kemarin gitu ya. Hari ini adalah kegiatan atau praktik dari proses lining. Nah, apa itu proses lining? Nanti kita akan tanyakan langsung ke narasumber ahlinya. Apa itu proses lining? Nah, tidak berlama-lama, kita langsung ke narasumber Pak Aristiadi. Ya, terima kasih Mas Imam. Selamat pagi. Pagi. Jadi kita nanti akan praktek lining ya, proses lining. Jadi lining itu adalah semacam atau sebuah metode untuk memperkuat ya, istilahnya reinforcement gitu. Nah, jadi dia melapisi permukaan yang pada bagian belakang sebuah koleksi itu dengan menggunakan tisu ya. Tisu Jepang, kemudian tisu Jepang itu punya warna dan densitas tertentu yang sangat sesuai untuk membacking ya, atau memperkuat lapisan belakangnya. Jadi sumber informasi yang ada di dalam koleksi tersebut itu yang bagian tidak ada informasinya adalah bagian yang akan kita lapisi tisu gitu ya. Jadi kualitas dari kertas ya, atau koleksi-koleksi yang usianya sudah sangat tua ya, biasanya itu rapuh sekali. Nah, dengan melakukan proses lining, maka struktur selulosa gitu ya, sifat fisik daripada si koleksi itu akan kuat kembali gitu ya. Baik. Nah, tahapannya apa saja nanti bisa kita ketahui bersama gitu ya, cukup rumit tapi bisa dilakukan gitu bersama gitu ya. Sebelum ini kita lanjut ke aktivitas praktik gitu Pak. Koleksi apa saja tuh yang bisa di lining? Ya, koleksi yang sangat tepat untuk metode. Jadi proses reinforcement itu beda-beda Mas Imam. Nggak semua koleksi dari bahan pustaka ya itu bisa kita lakukan atau kita treatment dengan cara yang sama. Nah, itu tidak boleh dilakukan itu ya. Jadi kita melihat kerusakan, kemudian kita akan mentreatment berdasarkan kerusakan itu. Nah, untuk proses lining itu bahan koleksi yang sangat tepat ya untuk diperkuat adalah koleksi-koleksi yang ukurannya cukup besar gitu ya. Kemudian di dalam koleksi tersebut biasanya itu hanya terdapat satu informasi pada bagian sisi, salah satu sisinya saja. Contohnya kayak peta ya. Kalau kita tahu peta atau gambar, lukisan kertas gitu ya. Nah, itu pada bagian yang mengandung informasinya di bagian depan, tapi di bagian belakangnya itu, Mas Imam, itu biasanya tidak ada informasinya. Gitu ya. Nah, dengan lining ini kita akan perkuat pada bagian belakangnya gitu ya. Jadi si kertas itu akan menyatu ya. Si kertas Jepang ya itu akan menyatu dengan koleksinya seperti itu. Terus spesifikasi dari tisu Jepangnya sendiri tuh? Ya, baik. Tisu Jepang itu sebenarnya banyak sekali ya, ini jenisnya gitu ya. Nah, yang akan kita gunakan adalah tisu Jepang yang punya tingkat densitasnya mirip sekali dengan densitas daripada si koleksinya gitu ya. Jadi kita akan melapisi
tisu pada kertas tersebut apabila densitasnya tuh mirip ya. Jadi misalnya kalau kita tahu densitas tuh ada istilahnya, ada ukuran berapa beratnya, kemudian berapa areanya. Jadi ada gram per meter persegi ya. Nah, untuk kertas-kertas dengan jenis gambar atau peta itu biasanya di atas 30 ya, di atas 30 gram gitu ya. Nah, nanti kita akan gunakan tisu juga dengan densitas yang mirip seperti itu. Jadi agar punya kekuatan yang sama gitu ya. Jadi ada semacam kekuatan yang istilahnya paling tidak bisa meningkatkan atau double ya, double strength. Jadi ada kekuatan tarik daripada si koleksi nantinya itu semakin kuat gitu. Ya. Langkah selanjutnya bagaimana Pak untuk lining ini? Baik, tadi kan sudah ditunjukkan oleh Mbak Widya ya bagaimana cara membuat lem untuk menempelkan kertas Jepangnya. Ada dua lem ya? Ya ada dua lem ya. Apa aja tuh? Nanti Pak? Lem start ya, kita akan treatment lem start yang tadi udah dimasak sama Mbak Widya. Kemudian juga ada lem CMC. Nah ini lem CMC-nya ya. Dan itu fungsinya berbeda ya? Ya, ini lem CMC-nya bening ya. Kemudian kita akan treatment lagi gitu ya. Kita akan olah lagi lem startnya. Kita ke sana ya Mas ya. Siap. Nah ini sudah jadi nih Mas Imam nih. Nah inilah seperti ya. Taruh lagi. Sudah ya. Nah ini kita akan olah nih Mas Imam nih karena gerunjul-gerunjul nih nanti istilahnya, atau ada kerikil-kerikil yang tingkat keringnya itu berbeda-beda ya. Pada bagian atas itu biasanya lebih cepat kering dibandingkan bagian bawahnya gitu ya. Makanya kita harus membuat lem ini supaya dia itu homogen gitu ya. Baik, ini caranya seperti ini. Baik, kita siapkan ini lem layernya ya, kemudian ini saringannya kita taruh ya. Kemudian saya butuh wadah untuk itunya Mas ya, mangkok kali Pak. Dipakai ya. Baik, saya akan ambil. Nah, ini bagian yang istilahnya jelek ya, kita kasar, harus sortir ya, kasar. Seperti itu. Nah ini boleh saya minta spatula Mas? Terima kasih. Nah ini yang nggak kita gunakan nih. Nah kalau sudah ini bikin lapisnya, kemudian saya ambil ya. Saya ambil sedikit ya, kemudian saya taruh seperti bubur sumsum ya Pak? Iya betul, bubur ya. Iya, baik. Kemudian saya ini Mas. Lapisan yang kita ambil kelihatan? Iya. Ya. Mas Imam juga baru tahu ya. Iya baru lihat saya. Kemudian saya ambil sedikit. Iya. Ya, oke, stop. Saya mau langsung blender biar lebih cepat. Kita tunggu berapa lama nih Pak? Cepat kok Mas, ini sebentar saja gitu ya, nanti dia bisa mencair sendiri gitu. Kalau sudah, saya butuh ini Mas, wadah ya untuk menaruh ini. Ini bisa Pak? Ya, oke. Iya.
Kemudian kita masuk ke proses lining ya. Nah, ini adalah salah satu proses utama ya. Tadi persiapan lem sudah, kemudian lem CMC sudah, lem CMC sudah, nanti buat proses sizing. Ini proses Apa tuh lining. proses sizing, Pak? Sizing itu proses melapisi bagian atas ya, bagian atas suatu koleksi yang mengandung koleksi. Nah, ini dia gitu ya. Jadi kayak semacam ini, Mas. Kalau mungkin kita tahu, kalau misalnya ada sebuah tinta ya, kita menulis pada sebuah kertas. Kemudian tinta itu dicoret-coret di atas. Kemudian tinta itu tidak akan blobor. Tidak blobor itu tidak menyebar. Nah, itu karena adanya zat sizing di situ. Penahan ya. Ya, penahan. Jadi dia menahan agar si cairan itu tidak langsung meres ke dalam pori-pori selulosa dari sebuah kertas gitu ya. Nah, makanya sizing itulah yang menahan gitu ya. Nah, sama nanti karena kita sudah karena kertas itu sudah tua gitu ya. Nah, dahulu sizingnya itu juga sudah hilang gitu. Nah, makanya kita mengembalikan. Nah, sizing ini sangat bermanfaat sekali ya, selain untuk tadi yang saya katakan agar kita menorahkan sesuatu itu tidak blobor. Selain itu juga bisa melapisi ya. Jadi dia menahan dari adanya faktor eksternal yang dapat merusak kertas gitu ya. Jadi akan terlapisi juga dari polusi udara gitu ya. Kemudian kelembapan, temperatur seperti itu. Jadi setidaknya ketika ada zat masuk itu kenanya ke sizingnya dulu tadi. gitu ya, karena Tidak ada langsung ke shield ya, ada bagian atau lapisan yang tidak secara langsung tuh mengenai dasar kertasnya gitu ya. Ya, nah metode lining itu banyak sekali ya, banyak sekali caranya. Nah, ada dua hal yang biasa dipakai sebagai cara utama gitu lining. Ada yang menggunakan lem ya, kita taruh kepada si koleksinya yang saat ini akan saya peragakan gitu ya. Kemudian ada juga yang menaruh lem pada tisunya. Nah, seperti itu. Kemudian banyak juga cara-cara yang lain gitu ya. Nanti mungkin yang paling mudah ya yang bisa kita lakukan gitu ya untuk pemula adalah cara yang pertama yang saya akan praktekkan ya. Nah, proses pertama ya, kita akan melembabkan dahulu. Ini isinya air, Mas ya. Aqua DS. Nah, kita ceritanya akan lembabkan dulu ya, bagian sisi dalam. Kenapa tuh harus dilembabkan tuh, Pak? Ya, tujuannya dikasih air supaya dia tidak lari ya, tidak jalan-jalan. Hanya pada lapisan ini ya, kalau dikasih air kemudian ditempelkan plastik di sini, maka dia tidak akan jalan. Nah, jadinya nggak mau keset ya, jadinya keset. Menahan si itu Ya, media itu. menahan plastiknya ya. Karena plastik ini akan kita taruh itu nanti koleksinya. Nah, kalau sudah saya ambil spons. Nah, ini Ya, dibasahi lagi nih, Pak. Ya, ini saya ratakan. Ini saya lembabkan lagi. Ya. Kalau ini fungsinya untuk apa nih pelembaban kedua ini? Ini tujuannya yang tadi itu supaya keset, yang ini supaya dia jalan koleksinya. Licin. Bermanfaat untuk apa tuh, Pak? Nah, nanti kalau kita kondisi akan menaruh koleksinya di sini nih, Mas Imam nih. Ya, sampai basah ya, Pak? Ya, cukup lembab ya. Jadi ada butiran-butiran airnya di sana. Kalau sudah kita akan ambil koleksinya. Oke. Baik, saya mohon izin pakai sarung tangan dulu ya, Mas ya, sebelum menyentuh koleksinya langsung. Oke. Ini koleksinya tadi sudah dilapisi ini sudah dilapisi paraprint
Kemudian saya lihat ini sudah didesidifikasi ya. Kemudian ini ada bagian yang terkelupas, maka ini harus saya ambil dulu sebelum nantinya kita lapisi, karena saya takut karena ini udah copot, maka nanti akan saya sambungkan. Ya baik. Ya oke, saya ambil pinsetnya dulu ya. Ya baik. Kemudian saya boleh minta tolong kertasnya. Ya. Jadi kita perhatikan Mas. Ya. Mana bagian yang kira-kira itu dia terlepas ya, benar-benar terlepas atau terpisah gitu ya dari keutuhan si naskah itu. Nah ini kita bisa lihat contohnya adalah ini. Nah ini nih, nah ini contohnya terlepas ya, udah terpisah ya. Kemudian ini betul. Nah ini kita harus ambil dulu, nah ini harus diambil dulu ya, karena saya takutkan ketika nanti melembabkan atau menaruh lem dia akan terpisah, sehingga ketika kering kita nggak tahu ternyata dia menempel nanti atau menutupi tulisannya. Jadi puzzle itu dilepas dulu, nanti kita akan tempel setelah kita berikan lem sebelum ditaruh tisu Jepangnya. Baik, saya akan ambil. Nah ini ya. Iya. Oke. Dulu ya. Nomor 1 ya. Ini ketika pinset tidak bisa, maka ambil pakai tusuk gigi ya. Nah, yang tadi itu sangat sulit untuk diambil. Kemudian kalau kita menggunakan pinset, maka yang ditakutkan dia bisa merobek kertasnya. Nah, cara yang tepat adalah kita menggunakan ini Mas, tusuk gigi ya, Cungkilan ya, atau biasanya orang dokteran gigi ya mengambil itu. Maaf, saya ngambilnya begini caranya. Jadi terpisahnya atau puzzle-nya itu dia lari kemana-mana Mas Imam. Jadi kayak teka-teki. Nah kalau sudah, nanti akan saya taruh lagi setelah dibelikan lem ya. Jangan lupa nanti diingatkan ya Mas Imam ya. Ya, ada di baris ke-6 itu. Iya baik. Sudah taruh. Nah kita lihat lagi kira-kira ada lagi nggak yang lepas ya. Oke. Nih. Ya. Nah ini ngalamin korosi tinta nih Mas namanya. Nah mungkin bisa dijelaskan tuh apa tuh korosi tinta. Oh iya panjang ya kalau korosi tinta ya. Baik, kalau sudah kita akan lining. Nah sebelum itu, karena di sini ada apa? Kalau dilihat ada lipatan-lipatan gitu ya. Nah ini alhamdulillahnya ini tidak, bersyukur ya. Ini tidak terpisah ya, tidak ada fragmen, tidak lepas gitu ya antara satu. Ini kalau dilihat kan ada berapa tekukan ya? Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dilipat menjadi 8 bagian gitu ya. Tapi tidak lepas, tidak menyebabkan lepas satu sama lain. Nah, untuk itu kita akan melembabkan dulu agar si serat daripada seluruh satu agak relaksasi, agak renggang gitu ya. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana nih Pak proses lining? Nah kita akan melapisi ya dokumennya, tapi sebelumnya kita flatting dulu ya Mas Imam. Oke. Apa itu flatting tuh? Flatting tuh membuat dokumen itu dia rata, flat, datar gitu ya. Nah sebelum diberikan tisu dan lem itu dia harus datar dulu. Kalau ini kan masih wrinkle. Nah nanti kita lembabkan ya menggunakan spray air supaya dia
relaksasi ya. Jadi serat-seratnya tuh relaksasi gitu. Biasanya kalau orang takut dikasih air, kalau di sini malah justru dicemplungin gitu, diberikan air gitu ya. Nah, caranya kita spray dulu. Ini sampai apa nih Pak? Sampai lembab semua atau bagaimana? Lembab sampai lembab. Oke, kalau sudah lembab, kita menuju sana ya. Kemudian ini akan dibalik karena bagian belakang yang tidak ada informasinya yang akan dilapisi tisu gitu ya. Nah itu kenapa Pak digulungnya berkali-kali tidak langsung semua? Iya, saya takut kalau semua langsung ada yang sobek karena ada yang ketika terangkat basah gitu ya. Basah itu rapuh sekali. Basah rapuh. Jadi ada harus teknik itu sendiri ya Pak? Ngambilnya pelan-pelan gitu ya. Nah, sudah. Kemudian saya tadi bagian bawah sudah di spray. Kemudian bagian atasnya juga di spray. Oke. Nah, ini Mas Imam namanya membuat datar atau flat. Sudah. Kemudian saya siapkan kan Ibu. Jadi sudah dibasahin, membuat dia relaksasi. Kemudian kita ambil air yang tadi gitu dengan diserap pada kanebo. Nah, ini pun ada tekniknya cara ngambilnya. Ya, jadi ini ada lapisan yang bagian sisi halusnya ya, kemudian ada lapisan yang kasarnya. Nah, kita pakai yang sisi halusnya. Nah, kalau sudah, ini cara lipatnya begini. Dia diputar ya kayak buat kue semprong. Pernah buat Pak? Belum, kalau makan iya. Kalau sudah, saya akan ambil airnya. Itu tekniknya nggak boleh dari pinggir ketemu pinggir. Pinggir atas, pinggir bawah, atau pinggir kanan, pinggir kiri, tetapi harus dari tengah ngambilnya. Tengah ke pinggir begitu. Tengah ke pinggir gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saya melihat bahwa serat arahnya itu seperti ini Mas Imam. Arahnya sepertinya begini. Nah, berarti saya harus ngambil ke sana. Berlawanan ya? Berlawanan. Nah, lihat? Iya, ada gelembung. Ya pelan-pelan aja. Ya. Iya. Nah, itu airnya kan terangkat ya. Nah, kemudian dari tengah pinggir. Oh, ini searah serat berarti ya? Ya, arah seratnya. Nah, kemudian saya boleh ini ya. Nah, air yang tadi ada di sini dan kita kuras ya. Setelah itu dari tengah ke pinggir. Saya senang membuat apa ya, tanda plus ya. Nah, positif ya? Ya, positif. Nah, tapi kalau sekarang positif itu dihindari Pak? Iya ya. Positif COVID. Iya, ditakutkan ya malah. Nah, dari gear, kemudian kayak bendera Inggris. Oh, Great Britain. Ya. Nah, dan dari sana pinggir. Ya. Ya. Airnya saya buang. Ini
akrilik yang kita akan pakai untuk proses plating ya Mas Imam ya. Iya. Nah, yang sudah Berikan kain. iya ditempel kain abutai. Baik. Iya. Nah, saya akan membubuhi lem di sini. Lemnya lem CMC ya, bukan lem stud ya. Nah, supaya abutainya itu menempel dengan akriliknya. Baik, taruh di sini. Kemudian saya berikan lem. Ini yang rata nih Mas Imam. Kemudian saya ambil ya, sponnya, nah ini sponnya, dan saya metode ini nggak harus seperti ini ya Mas Imam. Oke. Artinya ada cara lain gitu ya untuk bisa melakukan plating. Cuman Kenapa ini yang dipilih? saya berikan contoh ini ya, bukan Iya. memilih ya. Itu dengan tujuan mungkin lebih mudah dilakukan. Oh, ini contoh yang Tetapi mudah lah ini ya. bukan contoh yang dianjurkan ya, karena Oh, oke. untuk koleksi-koleksi yang tingkat kerapuannya tinggi tidak disarankan menggunakan ini. Iya. Karena bukannya nantinya semakin baik, malah akan robek gitu ya. Tapi ini adalah salah satu contoh yang bisa dilakukan gitu ya. Baik. Sudah. Kemudian saya lipat sisa dari Kain. Saya lipat. Oke, baik. Kalau sudah, kemudian saya berikan lagi lemnya. Jadi ini harus dibuat dulu Mas Imam sebelum nanti kita menaruhnya. Iya. Jadi biar kita tidak telat ya. Udah, ini flatnya sudah selesai. Kemudian kita langsung ke koleksinya. Koleksi nanti akan kita ini menggunakan tisu Jepang ya. Nah ini lem stud. Jadi siapkan 2 kuas ya. Yang satu untuk memberikan lem pada koleksi, yang satu lagi nanti untuk menaruh tisu Jepangnya pada koleksinya ya. Jadi saya minta tolong. Nah ini udah bagus sekali nih kualitas lemnya ya. Nah, udah. Kemudian kita taruh. Ini nggak apa-apa dari ya. Mas. Harus hati-hati ya, kalau tidak Ya, takut terangkat. Satu arah aja. Dan harus cepat ya, nanti kering. Ya, cepat. Sudah kena semua? Sudah? Udah ya, dah. Kalau sudah, kita buat ikatan di bagian pinggir. Atau lebihan dari nah ini paling rentan sih sebenarnya terlepas, makanya kita beri tambahan.
Nah, ini sudah diambil. Ini saya letakkan di sini ya Mas Imam ya. Iya, itu Betul ya. bagian belakang apa luar itu Pak? Yang ini. Nah, ini bagian. Nah, berarti benar Pak. Betul ya. Betul. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya harus dibalik ya. Wah, tuh. Betul nggak Mas Imam? Cara ngeliatnya ini ada garis. Oh, oke. Garis Iya. ya. Itu ya. Baik. Tinggal dikasih lem lagi dong berarti. Ya. Oke. Jika sudah, saya akan taruh. Tadi sudah ketahuan ya bagian sini yang kasar ya. Berarti harus dibalik Mas Imam. Oke. Nah, Yang kasar ketemu dengan ya, baik, taruh. Nah, udah. Ya, sebentar. Caranya tangannya agak begini. Oke. Oke, ini udah kena semua. Sebagian saya kena. Semua udah. Oke. Mas Imam taruh ke bawah. Iya, Udah. jatuhin ke bawah. Udah. Udah. Udah, diam. Sini saya taruh. Ya, saya. Oke. Dah. Kemudian saya taruh di tempat flatnya. Tapi yang saya angkat adalah bersama plastiknya. Oke. Kita flatkan. Iya. Tapi ngambilnya tadi yang saya katakan harus dari tengah. Oke. Tapi pelan-pelan aja ya Mas. Iya, karena memang risiko itu patahan. Iya. Jadi kita akan memastikan dengan mengusap ini bahwa tidak ada gelembung lagi Mas di dalam bawah dokumen karena kita tidak tahu ya. Jadi benar-benar dipastikan tidak ada. Nah, ini kan sudah nempel ya Mas, sudah rata ya. Kemudian sisa-sisa lem itu udah sampai ke bagian pinggir yang berlebih gitu ya. Jadi dia nggak akan grunjel atau nggak akan kebanyakan lem pada bagian sisi dokumennya. Kemudian kita angkat plastiknya ini. Ini sangat hati-hati ya Pak. Iya, terutama pada yang tadi Bagian fragmen yang ya. pasang fragmen. Sudah keikat sama tisu lah ya. Ah, iya. Oke. Ini juga udah aman. Iya. Oke. Kita lihat Mas Imam. Ya. Aman, perfect. Baik, saya akan lining dulu, ya. Pakai lem apa nih? Pakai lem CMC-nya. Kemudian nanti saya akan berikan listnya, ya. Baik. Pelan-pelan saja. Candiknya sama seperti tadi gitu ya. Ya. Oke, ini sudah rapisi. Kemudian saya akan tambahkan lem
start ya pada bagian ini. Ya. Nah, sebelumnya saya akan berikan listnya dulu. Maaf, terima kasih. Tipis saja. Kalau semua sisinya sudah dilem, kemudian langkah selanjutnya Kemudian apa, Pak? kita keringkan. Oke. Dan itu butuh waktu berapa lama, Pak? Ini sekitar 1 hari. Besok Baru bisa pagi kita lihat sudah gitu ya? bisa diperoleh hasilnya. Ya. Baik, Mas Imam, saya Ya. minta tolong bantuan untuk menaruh ini di rak pengering ya. Oke, setelah menunggu pengeringan selama beberapa jam ya Pak ya, kemudian kita melanjutkan proses selanjutnya. Bisa dijelaskan tuh Pak, apalagi? Nah, kemarin kan kita sudah lining nih Mas Imam. Betul. Setelah selesai, kemudian dokumen itu udah benar-benar kering secara sempurna ya. Kemudian kita akan angkat dari kain Melinex-nya gitu. Jadi sehingga dihasilkan dokumen aslinya gitu ya. Baik, langsung saja ya Mas Imam ya. Siap. Ya. Oke. Nah, Ini ini contohnya nih Mas Imam nih. Yang sudah kering tadi itu ya. Jadi sudah semuanya terlihat gitu ya, udah tidak ada lagi bercak-bercak gitu ya. Terlihat lebih terang Saya ya kira- Pak kalau di. Iya, tidak ada lagi pulau-pulau gitu. Kemudian basahnya itu sudah tidak ada gitu ya. Baik, kalau gitu saya taruh di sana ya. Kita akan ambil dokumen dari kainnya. Nah, saya tidak menggunakan sarung tangan karet lagi karena sudah menyentuh dokumennya ya, sangat sensitif ya. Kita akan menggunakan hand sanitizer biar yakin bahwa koleksi tersebut bebas dari asam ya. Harus higienis nih Mas Imam nih. Kemudian saya butuh alat bantu, spatula ya. Ada 2 spatula. Ya, yang satu spatula stainless, yang satu lagi dari teflon ya. Apakah keduanya digunakan pada Dua-duanya akan dipakai. Nah, untuk yang stainless ini itu nanti dipakai untuk membuka awal. Sedangkan yang teflon setelah terbuka, terangkat sebagian sisinya, kemudian baru saya angkat menggunakan yang ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya buka dulu yang bagian pinggir. Nah, ini kan sudah terbuka. Nah, ini bisa ditaruh. Baru kita gunakan teflon. Nah, gampang kan? Iya. Terlihat mudah ya Pak, walaupun Mudah sebenarnya sekali. harus hati-hati. Iya, pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Karena kemarin saya sudah lihat ya Mas Imam betapa sulitnya ya. Ya, butuh tenaga. Jadi kalau sudah rusak nanti hasil akhirnya itu nggak cuma tenaga saja yang hilang gitu ya, tapi ada kerugian dari koleksi yang rusak nantinya. Nah, sudah selesai. Dan saya ambil oh ternyata sudah lepas. Ternyata sudah lepas dengan sendirinya. Iya. Nah, contohnya seperti ini Mas Imam. Bisa dilihat kan Pak? Nah, lihat. Tidak ada, kalau kita Gelembung bisa ya? Apa ada bercak? pulau ya atau bercak. Nah, ini namanya sempurna ini. Kualitasnya luar biasa bagus ini.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini bagus sekali nih Mas Imam nih hasilnya ya. Kalau sudah, nanti siap untuk dilakukan trimming. Ya, betul. trimming atau Apa tuh? memotong sisa tisu yang ada itu sesuai dengan ukuran aslinya. Jadi kita tidak merubah ukuran gitu ya. Ada istilah di dalam konservator itu namanya inlaying itu. Nah, inlaying itu menambahkan sedikit bagian corner atau sisi itu dengan tisu. Jadi tisunya itu dilebihkan. Jadi dengan tujuan ketika memegang gitu ya. Oh, oke. Ya, atau mungkin kerusakan pertama yang terjadi itu ada di bagian lebihnya. Tetapi dalam hal ini naskah piagam ini saya tidak melakukan proses inlaying, tetapi langsung saya potong seukuran naskah aslinya. Jadi untuk menjaga otentisitas, keaslian daripada si koleksi naskah gitu ya. Baik, itu saja. Ya, terima kasih Mas Imam ya, karena kita estafet cukup panjang ya proses lining. Betul. Dan saya katakan ini hanya satu proses pada satu koleksi tertentu. Betul. Kita bisa bayangkan kalau ada 10 ya, Pak. Ya, betul. Bahan pustaka itu banyak sekali ya, nggak hanya ini kita lihat adalah karya cetak ya, tapi ada juga karya tulis, karya rekam gitu ya. Kemudian dari tiap-tiap karya-karya tersebut itu punya karakter ya, berbeda-beda gitu ya. Nah, makanya treatment kita, perlakuan kita itu tidak bisa membedakan, maksud saya tidak bisa menyamakan dari satu koleksi dengan koleksi yang lain pada cara yang sama. Nah, meskipun satu jenis koleksi yang sama. Iya, bahkan satu jenis koleksi yang sama, tapi tingkat kerusakannya berbeda-beda, maka treatmentnya juga berbeda-beda. Nah, sekarang mungkin pesan buat saya gitu ya terhadap koleksi-koleksi yang memang menjadi adiluhung gitu ya, punya nilai sejarah, budaya gitu ya. Yang paling tepat mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat adalah menjaganya ya, atau melakukan tindakan-tindakan preventif. Itu yang terbaik buat masyarakat di sana gitu ya, karena memang sumber daya harus komplit gitu ya ketika harus melakukan konservasi. Itu saja yang penting buat kita gitu ya, karena untuk menjaga biayanya sangat mahal untuk melakukan betul, konservasi ya. Betul, ya, karena bahan-bahan dan peralatan yang mungkin tidak ada di rumah atau di daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, itu saja. Mencegah daripada mengobati ya, ya, atau represif gitu ya. Oke, itu saja Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Imam. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga berkenan. Kemudian ke depan juga bisa diaplikasikan ya, bisa ditiru. Itu harapan saya ke depan gitu ya. Semoga teori dan praktek yang kita sampaikan di hari ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi teman-teman di luar sana, bahwa ini tidak mudah, memperbaiki itu tidak mudah dan itu sangat mahal. Jadi alangkah baiknya ketika kita punya barang berharga, benda-benda yang bernilai sejarah, dirawat, kita cegah dari kerusakan. Itu langkah terbaik dan itu biayanya lebih murah, seperti itu. Jadi terima kasih, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.